Baik, satu dua. Oras mali kita saluhuna di hamu manami do inanami adorang sol tabuka pulau tadi bagasan tikyon songo taban acara dihita arong do namar koran nun ima sian kor ina gabungan doho sian kor ama Ebenezer alani i partikia di pasaha manotu ina gabungan dung sipul putum. Iya. Ngawoy teh. Molo ama di habis majaha do menandatangani surat perpadana manon. Iya, disima posisina. Ya, dia memanami do inanami asa masuk mahita tu acarata di ulau tadi bagasan Tikyon ima di partupolon manang perjanjian nikah. Yang akoni huriat tawil lisahat hutagalung dohot Christine Stefani Teami alani asa masuk kita pinasahak matuhita lahu parereo diri martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata sian bukit di nomor 10 ayat sada dohot ayat napa 2 hon.
mahite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ali Jehovah, say hodo hapurusan nami marsudut-sudut. Say manatap do mangaranapi do matakku do pakho. Ali na marhabangsa di Banua Gijang. Marhaposan tu Jehovah mahita sian nasa rohata jala unang marpangusadean hita tu pikirata sadiri. Say ibana matada di nasa dalata asa ibana patigor aka dalata. Ay pasu-pasu ni Jehovah do mabain mamora jaladang mardongan hanguluton. Martang yang mahita. Ali di bata ama namin na di Banua Gijang mauliate doho puji-puji yang ma di sobaho rohanami tuho ala di ramoti ho dongan nami osian na me saha rodi sadarion imawindi saha utagaling dohot Christine Stefani Stemi nunga dostahi nasida na dua neng mardongas saripe obar tutik kinong binuhul nasida narodo nasida nuaing tuhuriam mangido asin ni roham asa tulus sakap nasidai di bagasal lomo ni roham jala hobbar tu ruhut ni parhuriaon di huria Kristen Batak Protestan paluas mana posom manulikiti parsitutuon ni holong nasida asa marujahan tulomo ni roham pardongas saripeon nasida todim to di purbadiema namargogoyhon nasida asa sian nasaroha nasida mangalusi suku-sukun si pasahato tu nasida tangi homa tangi yang pangiduan nami ala ni anak haholongammu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Upasata mi mapartikian tu kor ina gabungan HKBP Makassar. Nggak nampak dari situ. Ditutup sama altar.
Tapuji Tuhata sian edde nomor 300 sia ayat sada. Nuaing sahab mahita tu ulaun dinalahu menandatangani surat perpadanan ima ikat janji ni yanakon ni huriata willi sahat hutagalung do Kristin Stefani Stiami Boru Huta Barat. Alani i adorang sosahat kita dinalahu menandatangani asa jolo hujah kami ma songon isini surat perpadananon dohot napatakason di kedua belah pihak. Alani i hujah kami mawarjolo songonom ma isini surat perpadanani. Surat perpadanan nomor 05-SP-17.2.1-12 Romawi _2021. Ahu Willy Sahat Marga Hutagalung, anak ni situa Jan Benhard Hutagalung, tubuni Estionaria Boru Huta Barat, Sian Huta Jalan Galangan Kapal Huria HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Dohot Kristin Stefani Stiami Boru Huta Barat, Boruni Samson Hofni Pangemanan Emor, tubuni Femi Mince Bo Polin Pio, Sian Huta Jakarta Huria GPIB Bukit Moria. Mangundukon perpadanan nami songon natar surat di Toruon. Nungata kasian nasa rohanami naing mardongas saripe. Ikon marsiha holongan hami songon par saripeon ni halak Kristen na tutu. Dang jadi sirang par saripeon nami ia so sinirang ni hamatean. Jala iko saroha hami mangihuton aturan ruhut ha Kristenon di nihuria Kristen Batak Protestan. Torang do parhurion nami jaladang adong parbogason nami tuna asing. Molotung adong pangabat di parbogason nami ikut jolo patureon nami doi asa terpangido hami pasu-pasu laho paujukon bogasi. Panguli Willy Sahat Hutagalung tubuh tanggal 20 bulan 4 1922 terdiri tanggal 6 bulan sia 1922 maka tidak kon hapor siaon tanggal 6 bulan pitu tahun 2008. Dohot orowan Kristin Stefani Stiami tubuh di tanggal 25 bulan sia tahun 1934 terdiri tanggal 26 bulan 2 tahun 1935 maka tidak kon hapor siaon tanggal 10 pitu bulan 4 tahun 2010 sada. Ima data-data dohot isini surat perpadanan nanaing cita datanganon di bagasan tikion. Alani i adorang so tata datangani naing ma takas disulikiti huriata lahu manakasi tu kedua calon pengantin orowan nang panguli pinangidohom ma asa jongjong mahamu di inganam muna. Ya, berdiri calon pengantin laki-laki dan juga calon pengantin perempuan di tempat
Iya, kepada saudara Willy Sahat Huta Galung dan juga Christine Stefani Setiami Boru Huta Barat. Isi surat perjanjian ini di konseling semalam Amang sudah menjelaskan, dan saat ini juga saya akan kembali untuk menjelaskan apa isi surat yang mau kita tanda tangani pada saat ini. Yang pertama, bahwa saudara berjanji bahwa saudara berdua telah seia sekata untuk saling mengasihi dan hendak melangsungkan pernikahan sebagaimana pernikahan orang Kristen. Yang pertama. Yang kedua, bahwa saudara berjanji bahwa saudara tidak akan bercerai sampai kematian yang menceraikan kamu kelak. Yang ketiga, saudara berjanji akan melangsungkan perkawinan dan akan hidup sebagai keluarga Kristen yang akan mematuhi aturan dan peraturan gereja HKBP. Dan yang keempat, saudara berjanji bila mana ada penghambat dalam rencana perkawinan yang telah direncanakan, maka bersedia untuk menyelesaikannya terlebih dahulu agar dapat menerima pemberkatan pernikahan. Itulah kira-kira poin yang terdapat di dalam isi surat ikat janji yang akan kita tanda tangani pada saat ini. Oke, yang pertama saya akan bertanya kepada saudara Willy Sahat Huta Galung. Apakah saudara bersedia untuk melakukan sesuai dengan isi naskah surat perjanjian tersebut? Ya, kemudian saya juga akan bertanya apakah ada ikatan hubungan saudara Willy dengan perempuan lain? Tidak ada. Ya. Kemudian saya akan bertanya kepada orang tua daripada Willy Sahat Huta Galung. Beri jongjong hala amang do inang tinganan iya. Usuku kami manang tunatorasna. Apakah ada yang mungkin amang dan inang ketahui ada hubungan anak kita si Willy ini dengan perempuan lain? Yang adong, melihat hudul mahamah. Iya, kemudian saya akan bertanya kembali kepada saudari Christine Stefani Setiami Boru Huta Barat. Saya bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia melakukan isi naskah surat perjanjian yang telah saya bacakan tadi? Bersedia? Iya, saya akan bertanya juga apakah mungkin ada yang menghambat, menghalangi, apakah ada hubungan yang belum selesai dengan laki-laki lain? Tidak ada. Iya, oke. Kepada orang tua Christine, bisa berdiri di tempat? Ya. Ya, saya akan bertanya apakah Bapak dan Ibu mungkin mengetahui ada hubungan daripada putri kita ini dengan laki-laki lain yang mungkin belum selesai? Tidak ada. Ya, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, sukuno dautu hita salhukna hita napungudison huruas ni huria. Mungkin atau kita tahu apakah mungkin ada yang kita ketahui yang mungkin ada hubungan daripada saudara Willy dengan atau saudari Christine kepada laki-laki atau perempuan lain yang kita tahu? Iya, molosip berarti dangarong. Mau lihat ya, Mak. Iya. Oke. Nungatakas tasulikiti parsitutuon ni yana kota si Willy dohot buruni huriata si Christine. Alani sahab mahita tu nalaho menandatangani isini surat perpadanan nong cinahon nakaningan. Kami minta kesediaan daripada saudara Willy dengan saudara Christine supaya maju ke depan, supaya kita boleh menandatangani surat perpadanan ini. Iya, yang pertama kepada saudara Willy.
Ya, namangihu mamuseng upasana tami ma asa tujolo ma natoras ni panguli dohot oroan. Ya, silakan Amang. Ya, Ibu, Bapak silakan maju. Ibu, Bapak satu orang mewakili. Ya, silakan. Selanjutnya saksi dari para anak dan parboru. Dari para anak Amang Sintua AO Hutagalung Esos. Dari parboru Sintua RP Huta Barat asa tujoloma ala Amang. Namangihu sian saksi sian situa ima saksi na sian paranak amang situa ADP opusunggu doho situa sian parboru amang situa SE sian ipar tujolo mahamuak kamang. Iya, silakan. Dohot na patupul ho pardita lubis. Ya, dia kamang do taminang nunga dita datangani be surat parpadanan ni yana kota Willy Sahat Hutagalung dohot calon oroan Christine Stefani Stiami Boru Huta Barat. Las bawa maon tuhita saluhut na ruas ni Huria titing sada 2 ima di tanggal 5 Desember 2020 sada jala pamasu-masuar di patu pamai di hari Sabtu tanggal 11 Desember 2020 sada di Huria HKBP Makassar. Songonima isini surat parpadanan nong ditandatangani di bagasan Tikion. Alani nuaing sahab mahita tu tukar cincin. Iya, silakan Saudara Willy sama Christine supaya maju ke depan. Iya. Iya, neneng si pasaton nasida mas saling tukar cincin tanda kasih mereka berdua. Iya, mereka akan saling menukarkan cincin. Yang mana ini? Iya, dia mau kamang dot taminang ruas ni huriata nungasipul behita dinalah mandatangani surat parpadanan. Nuaing pinasah ma partikian tukor ama Ebenezer laho patu begehon ede puji-pujian.
Tapuji Tuhata sian ede nomor 228. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas madihita saluhukna. Horas. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di acara Partupolon pada hari ini, Partupolon daripada saudara Willy dan juga Christine, firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-14 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan, Lukas 14 ayat 28 sampai 30. Saya akan membacakannya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nats yang baru kita baca ini adalah penjelasan Tuhan Yesus tentang orang yang mau mengikut Dia. Siapa yang mau mengikut Yesus itu artinya bahwa mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah untuk mengikut Yesus. Ada harga yang harus dibayar. Ada komitmen, ada kesungguhan dari awal untuk tetap mengikut Yesus. Menerima konsekuensi apapun yang akan terjadi. Artinya kalau mau mengikut Yesus memang harus sungguh-sungguh. Sekali ikut Yesus tetap akan mengikut Yesus selamanya. Apapun resiko, apapun kenyataan yang akan terjadi di depannya. Dan Tuhan Yesus menjelaskan seperti yang kita baca tadi dalam nats ini, bahwa menggambarkannya tadi seperti mendirikan sebuah menara atau mendirikan sebuah bangunan. Sebelum meletakkan dasar bangunan tadi, tentu sebelum membangun, melaksanakan daripada pembangunan menara atau bangunan itu, tentu duduk dulu. Anggaran biaya itu harus jelas, sanggup tidak, mampu apa tidak, sampai menyelesaikannya di akhir. Jangan-jangan nanti hanya semangat di muka, semangat di awal mau membangun, padahal dia tidak hitung duitnya, tidak cukup untuk sampai menyelesaikan. Maka Tuhan Yesus katakan perlu anggaran biaya, hitung-hitung dulu.
Jangan asal bangun menara. Demikian juga orang yang mau mengikut Yesus. Oh, jangan asal mau ikut-ikutan. Benar enggak kamu mau ikut Yesus apa tidak? Benar enggak kau mau yakin, percaya kepada Yesus, mengikut Yesus apapun yang akan terjadi? Jangan nanti di tengah jalan meninggalkan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan perkawinan orang Kristen. Perkawinan orang Kristen bahwa membangun sebuah keluarga, membangun sebuah rumah tangga bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Semua orang yang sudah menikah pasti akan mengakui akan ada banyak tantangan. Akan ada banyak kendala-kendala yang akan dihadapi. Membangun pernikahan butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Ada banyak hal-hal yang akan dihadapi di dalam membangun sebuah rumah tangga. Saudara Willy dan juga saudara Christine, hari ini saudara berdua melangsungkan ikat janji pernikahan. Sebelum kita membangun sebuah rumah tangga Kristen, kita memang benar-benar mau mempersiapkannya. Tentu itu yang mau ke situ kita mau disampaikan melalui nas firman Tuhan yang kita baca tadi. Tentu ada persiapan. Jangan asal mau ayo nikah, ayo, bukan seperti itu. Artinya sebelum kita membangun sebuah rumah tangga Kristen itu, ya kalau Tuhan Yesus katakan tadi, hitung-hitung dulu. Itu loh, jangan asal suka sama suka ya udah jadikan, bukan seperti itu pernikahan orang Kristen. Tetapi tentu melalui partupolon ikat janji yang kita laksanakan pada hari ini, bahwa ada yang mau disampaikan kepada kita. Isi naskah ikat janji ini sebenarnya ini bisa dikatakan adalah sebuah rancang bangun keluarga Kristen. Ini adalah rancang bangun keluarga Kristen. Kalau kita boleh pahami itu. Disitulah rancang bangun pernikahan orang Kristen tadi. Apa itu? Yang pertama tadi dikatakan sehati sepikir untuk mau menikah. Sudah sehati sepikir saling mengasihi untuk melangsungkan pernikahan. Artinya di situ kalau di awal kita sudah memutuskan kalian bersama, oke, kita menikah. Saling setuju bahwa kita memang sama-sama sudah sehati sepikir mau menikah. Tetapi apa yang mau disampaikan di situ bahwa memang seterusnya juga ya memang harus sehati sepikir. Ketika datang masalah, ketika datang persoalan ya harus tetap juga sehati sepikir. Jangan nanti hanya di awal kita sehati sepikir mau menikah, tetapi ketika telah mendapat persoalan saling menyalahkan. Oh tidak. Tetapi yang sehati sepikir untuk saling mengasihi tadi ya sehati sepikir untuk menikah, sehati sepikir juga untuk menyelesaikan masalah. Tentu itu dia. Jangan cuma hanya sehati sepikir untuk mau menikah. Oke, kita menikah, oh tidak. Tetapi juga harus sehati sepikir untuk menyelesaikan berbagai persoalan nanti di tengah-tengah keluarga kalian. Itu dia. Artinya harus tetap sehati sepikir untuk sama-sama menghadapi persoalan-persoalan yang akan terjadi di kemudian hari. Jangan ada yang saling menyalahkan. Tetapi mari kita bersama-sama untuk saling memperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berjanji untuk saling mengasihi. Saling mengasihi. Kolose 3 ayat 14 dikatakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Kenapa dikatakan kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan? Kita mau diingatkan bahwa ikatan yang mempersatukan kita itu adalah kasih Kristus. Kasih Kristus, kasih Tuhan. Yang kita hidupi di dalam iman Kristen kita adalah kasih Kristus. Yang kita hidupi di dalam keluarga kita itu adalah kasih Kristus. Artinya kasih yang mau kita nyatakan kepada pasangan kita itu adalah tidak hanya sebatas sebuah perasaan, tidak. Kasih yang dimaksud di dalam pernikahan orang Kristen itu bukan kasih di dalam perasaan. Aku mencintai, aku mengasihi, oh tidak. Tetapi kasih yang dimaksud itu adalah kasih Kristus.
Ketika kita mengasihi pasangan kita, berarti kita sedang mengungkapkan iman kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada pasangan kita itu adalah ungkapan daripada iman kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi pasangan kita. Kalau kita tidak mengasihi pasangan kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Itu sebabnya kasih itu mempersatukan. Artinya kasih Kristus itu adalah kasih yang mempersatukan. Kalau ada lagu mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, jadi memang kita sanggup bersatu, kita mampu untuk tetap bersama. Kenapa? Karena kita mengasihi saudara kita, mengasihi orang lain, mengasihi pasangan kita adalah karena kasih Kristus. Itu dia, tanpa kasih Kristus mustahil kita dapat bersatu. Hanya dengan kasih Kristus. Artinya adalah ketika kita mengasihi pasangan kita adalah kita sedang mengasihi Tuhan. Itu adalah ungkapan daripada iman kita kepada Tuhan. Oke, selanjutnya dikatakan juga di situ tadi, tidak akan bercerai selain daripada kematian yang memisahkan. Tidak ada kata perceraian di tengah-tengah keluarga Kristen. HKBP tidak membenarkan adanya perceraian. Tidak ada perceraian. Sama seperti nats yang kita baca tadi, jangan hanya semangat di awal untuk mau membangun, padahal di tengah jalan nanti jadi bangunan yang mangkrak. Jangan kita hanya semangat mau menikah, padahal nanti ketika di tengah jalan, sudah kita pisah saja, kita bercerai saja. Oh tidak, bukan seperti itu keluarga Kristen. Makanya sebelum menikah, orang Kristen itu memang benar-benar dipersiapkan dari awal untuk siap menjalani apapun konsekuensi yang akan terjadi. Jangan ada kamus perceraian di tengah-tengah keluarga kalian berdua nantinya. Tetap akan selalu ada solusi di setiap persoalan. Akan selalu ada penyelesaian di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah-tengah keluarga kalian nantinya. Ingat, tetap akan selalu ada solusi ketika kita mau tetap memohon, meminta kepada Tuhan. Tuhan katakan tidak ada perceraian. Yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Ingat itu. Mengapa? Karena pernikahan orang Kristen itu adalah pernikahan yang kudus. Pernikahan yang kudus yang tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Tidak bisa kita seenaknya, ya sudah bercerai. Oh tidak, bukan seperti itu orang Kristen, bukan seperti itu keluarga Kristen. Dan yang terakhir, apa yang disampaikan tadi, diisi daripada ikat perjanjian tadi. Kita mau untuk saling mendukung supaya kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Ketika kita sepakat untuk menikah, melangsungkan pernikahan di gereja Huria Kristen Batak Protestan, maka saudara juga harus mematuhi aturan dan peraturan yang ada di HKBP. Saudara harus mematuhi aturan-aturan yang ada di tengah-tengah gereja. Karena saudara menikah di gereja, maka saudara harus tunduk juga kepada aturan peraturan yang telah ditetapkan di tengah-tengah gereja. Artinya apa? Jadilah rumah tangga, membentuk sebuah rumah tangga yang bahwa memang kita sudah menjadi bahagian daripada satu komunitas yang besar. Keluarga yang akan Willy dan Christine bangun itu akan menjadi satu komunitas di antara komunitas yang besar di tengah-tengah gereja. Artinya apa yang mau dikatakan di situ? Kalau sudah menikah, jangan hanya sebatas nama keluarga kalian hanya terdaftar di register gereja. Oh tidak, jangan hanya sampai di situ. Kalau mau menikah di gereja HKBP, maka apa yang harus kita lakukan? Hiduplah, berbaurlah. Mari bersama-sama dengan komunitas yang besar di tengah-tengah gereja, kita bersama-sama. Sama-sama menguatkan iman, sama-sama bertumbuh di dalam iman di dalam gereja. Jangan hanya ketika mau menikah datang ke gereja, setelah itu setelah menikah tidak pernah lagi nampak di gereja. Hanya nama saja terdaftar di register gereja, tetapi tidak pernah ikut berbaur bersama-sama dengan komunitas Kristen yang lain.
Tidak seperti itu keluarga Kristen yang benar. Ingat, ketika kalian mau untuk bersama-sama hidup, berbaur bersama dengan komunitas orang Kristen, ada banyak hal pelajaran yang akan saudara terima nantinya, yang berguna untuk keluarga kalian. Bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam persaudaraan yang penuh kasih, bertumbuh di dalam pengetahuan di dalam banyak hal. Oleh sebab itu jangan menjadi orang Kristen, jangan menjadi keluarga Kristen yang cuek, jangan menjadi keluarga Kristen yang menjauh dari gereja. Oh tidak. Tetapi mari mulai dari sejak usia muda, mulai dari menikah, dekatkan diri dengan gereja. Mari berbaur dengan komunitas Kristen. Di HKBP mari berbaur. Apalagi kita orang Batak nanti di Jakarta, ya silakan berkumpul juga dengan satu marga kepada hula-hula dan segala macam. Artinya itu adalah komunitas-komunitas yang akan membangun diri kita juga, keluarga kita juga di tengah-tengah persekutuan. Ya, selamat mempersiapkan untuk melangsungkan pernikahan pada minggu depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh bersama-sama kami renungkan dan kami dengarkan pada sore hari ini Tuhan. Saudara kami Willy Sahat Huta Galung, demikian juga dengan saudara Christine Boru Huta Barat. Mereka Tuhan telah mengikat perjanjian di hadapan-Mu, di hadapan jemaat-Mu pada saat ini, bahwa mereka akan mempersiapkan diri mereka Tuhan untuk dapat menerima pernikahan yang kudus yang Engkau persatukan mereka nantinya Tuhan. Engkau ingatkan mereka akan dasar daripada keluarga Kristen, untuk mereka seia sekata di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Mereka untuk tetap saling mengasihi, mereka untuk saling menopang di dalam kelemahan mereka masing-masing. Engkau juga ingatkan mereka Tuhan, supaya mereka adalah keluarga Kristen yang tidak akan bercerai hingga kematian yang memisahkan kelak. Dan Tuhan rangkul mereka untuk masuk di dalam persekutuan orang-orang Kristen yang kudus, supaya mereka boleh menjadi jemaat yang aktif, jemaat yang bertumbuh di dalam iman, di dalam persekutuan di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati mereka Tuhan, untuk dapat menyiapkan hati dan pikirannya, sehingga mereka benar-benar siap Tuhan untuk membangun suatu rumah tangga Kristen yang benar di hadapan-Mu. Kuasai hati dan pikiran mereka Tuhan, supaya mereka bersungguh-sungguh mau menjadi keluarga Kristen yang benar sesuai yang dengan Tuhan kehendaki. Berkati juga Tuhan persiapan-persiapan keluarga kedua belah pihak untuk mempersiapkan segala sesuatu Tuhan yang perlu di dalam mempersiapkan hari pemberkatan pernikahan nantinya Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kedua calon pengantin Tuhan, dengan juga keluarga. Engkau berikan mereka kesehatan, Engkau berikan mereka Tuhan sukacita di dalam menyambut hari yang telah ditetapkan di dalam pernikahan mereka. Kami juga menyerahkan diri kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami Tuhan di dalam sepanjang hidup kami satu hari ini. Engkau berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 sambil kita mempersiapkan persembahan dan kita menyerahkannya ke gereja. Kita bernyanyi. Ayah,
Tatutuk maparpungat tarak mahita mangidoho di tangiang ali amanami. Ale amanami na di banua gijang say pinorbadia magwarmu. Sero maharajaumu. Sesau malomo ni roham di banua tongosongo na di banua gijang. Leo matihami sadarun hanglu siapa. Se sama dosa nami songon panisanami. Di dosa ni dongan nomor dosa Tuhan. Unang kami to gitu pangucunan. Palua mahami siapa magu. Ay holun apuna harjaun. Dohot habagun. Roda sang apun salen dilena. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohan di bata ama. Dohot parsauran itu di purbadia ma nama dongani hamu saluhuna. Amin. Yang mana lagi? Itu Horas madi hita saluhuna. Dia mau kamang dot taminang ala nunga sipul di acara partupulot tadi bagasat tikion. Namang ihuk umseng nama dok hata. Iya. Parjolo pangido kami ma sedute parjolo siap parburu siap paranak. Iya, pasatanya parjolo tu paranak pangihuk umseng sian parburan no. Horas madita salhuna sian hami sian pihak peranak madok muliate tu sudehamu naro apala di tikion di tulang nami panggabian tulang robot nami stopul ulau-ulau tabarat dohot di dong acahuta nak salhuna sude nahuda kami naro tuson jala tikiom atau ku ulangi hami asal nang lupa ita tu tanggal 10 sada pamasu-masu do tong di gerejaon dohot pesta ujukna di gedung balak tamalan ria imara nabuh wasatami sian pihak peranak mauliate. Horas Tuhan Muhita Salutna ya mewakili pihak dari Parburu mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuan nami aman nami dohotina nami telah bersedia sampai dengan sore hari ini bersama-sama dengan kita sampai dengan selesainya acara Martupol. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Lubis dot Amang Pendeta si Mamora dohot Inang Diakones yang telah mempersiapkannya, juga kepada keseluruh keluarga besar dari pihak para anak. Tak lupa juga kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk minggu depan pada hari Sabtu kiranya bisa bersama-sama dengan kita mulai dari acara pagi kita mengikuti ibadah pemberkatian nikah sampai dengan acara adat hingga selesainya acara. Kiranya semua Tuhan memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama kembali berkumpul. Botima. Iya. Kedua calon dohot keluarga tujolo mahamu. Asa boy ujala kami hamu di bagasan salam sehat teh. Iya.
tes. Nggak ada suaranya. Jangan. Tes. Tes, tes, tes. Tes, tes. Tidak lihat-lihat, memang ini tes. Mana ada suaranya? Nggak ada suaranya ini, kecil.